Bermula dari ruang isolasi khusus peninggalan SARS dengan kapasitas 4 tempat tidur ICU, 3 tempat tidur HCU, dan 1 ruang khusus difteri, kami memulai merawat 2 pasien COVID-19 di pertengahan Maret saat heboh Wuhan Flu. Sepanjang bulan April, seluruh dunia dikejutkan dengan penularan yang sangat cepat. Wuhan Flu kemudian berganti nama menjadi COVID-19, dan saat itu kami pun berbenah diri mengikuti gerak cepat Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Timur menyiapkan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan untuk siap merawat pasien yang terindikasi COVID-19. Saat Bapak Presiden Republik Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID di Indonesia pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo langsung menyusun Hospital Disaster Plan. Hospital Disaster Plan tersebut bertujuan untuk bagaimana supaya secara efektif dan profesional dapat mengatasi lonjakan pasien dan mengoptimalkan sumber daya agar bisa melayani secara efektif dan profesional. Tetapi COVID-19 adalah penyakit baru dengan penularan yang sangat cepat, sehingga ketersediaan sumber daya, anggaran maupun tenaga untuk melengkapi sarprap sesuai standar tidak selalu sesuai dengan harapan kita, yaitu kecepatan penyesuaiannya. Gerak cepat ini diwujudkan dengan mengembangkan ruang isolasi khusus 1 yang awalnya 10 tempat tidur menjadi 13 tempat tidur. Dengan peralatan yang dilengkapi oleh gugus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur, memperkuat dan memfungsikan ruang isolasi khusus menjadi ICU COVID-19. Melonjaknya kehadiran pasien yang mulai tak terkendali, membuat harus meredesain ruangan rawat biasa menjadi tempat perawatan COVID-19. Beberapa gedung dengan tingkat hunian rendah disatukan, sehingga ruangan bedah, F, G, H, ruang seruni, ruang cendana, ruang cendrawasih didedikasikan untuk merawat pasien COVID-19. Awal bulan Maret, kesiapan SDM terutama perawat berjaga 24 jam bersama pasien COVID-19. Kami membutuhkan 112 perawat mahir ICU dengan siklus pagi, siang, malam istirahat dan selang 2 minggu kerja dan 2 minggu istirahat. Merawat 200 pasien HCU COVID saat pasien bertambah, kami membutuhkan 600 perawat isolasi dan siklus pagi, siang, malam, istirahat, dan selang 2 minggu kerja dan 2 minggu istirahat. Fase 2, Mei sampai dengan Juli 2020. Bagian penunjang medik RSUD Sutomo, khususnya yang saya pimpin, kita mempersiapkan mulai di tahun ini 2020 ruang perawatan yang disebut dengan RIK, ya dimulai dari RIK 1, kemudian setelah selesai kita kembangkan RIK 2, RIK 3, 4, dan 5. Kami akan mengembangkan RIK 6 sebagai pelayanan VIP pasien COVID dan RIK 7 untuk pelayanan COVID secara komprehensif. Kita harapkan ini sudah bisa menampung masyarakat Jawa Timur. Kemudian kita mengembangkan juga pelayanan di instalasi gawat darurat. Fase 3, Agustus 2020. RSUD Dr. Sutomo menyediakan pelayanan IGD khusus penyakit menular yang terdiri dari ruang penapisan, ruang triase menular, ruang VK menular, ruang buffer menular, dan ruang resusitasi menular. Pada ruang penapisan atau screening cepat, pasien dilakukan pengecekan suhu tubuh dan anamnesa singkat untuk mengetahui scoring penapisan. Penapisan cepat dilakukan dengan memanfaatkan informasi dan data objektif lain yang sudah tersedia untuk segera menentukan tingkat resiko COVID-19 secara cepat. Dalam investigasi lebih lanjut, tingkat resiko COVID-19 dapat berubah sesuai dengan scoring sistem yang diperoleh. Penapisan cepat ini bertujuan utama untuk ketepatan diagnosa secara cepat dalam upaya keselamatan pasien, petugas, dan lingkungan rumah sakit. Kriteria scoring penapisan pasien terduga COVID-19 dibagi menjadi 3, yaitu skor 1-4 dikategorikan resiko rendah, skor 5-19 dikategorikan resiko sedang, skor lebih dari 20 dikategorikan resiko tinggi. Pasien dengan skor kurang dari 4 akan ditindaklanjuti ke ruang triase non-menular,
sedangkan pasien dengan skor lebih dari 4 akan dilanjutkan ke ruang triase menular. Fase 4, Desember 2020. Pada Desember 2020, RIK6 atau Ruang VIP Wijaya Kusuma siap untuk dioperasionalkan. Ruang VIP Wijaya Kusuma tidak membedakan pelayanan pasien. Pelayanan berdasarkan panduan praktis klinis atau clinical pathway, yang membedakan adalah fasilitas ruang rawat inap. Pada ruang VIP Wijaya Kusuma, terdapat 6 kamar VIP yang masing-masing kamar dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur, bed monitoring, nurse call, AC dan televisi, sofa dan lemari es, kamar mandi dalam. Fase 5, Agustus 2021, tangguh dan tumbuh. Tangguh yaitu fase di mana gelombang COVID kedua terjadi di Indonesia, terutama Jawa Timur, sehingga RSUD Dr. Stomo mewujudkan RIK7 sebagai bentuk nyata tindak lanjut penanganan COVID-19. Tumbuh merupakan pengembangan pelayanan yang ada di RSUD Dr. Stomo yang kita wujudkan dalam bentuk Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT dan Klinik Objin Graha Amerta di era new normal. Ledakan jumlah pasien COVID kedua terjadi lagi, dan itu lebih besar dengan puncak bulan Juni 2021 dengan jumlah pasien yang rawat inap karena COVID di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo mencapai 600 orang. Padahal ruang COVID yang tersedia hanya 241 tempat tidur. Dengan melonjaknya jumlah pasien COVID-19 di IGD RSUD Dr. Stomo, manajemen melakukan ekstensi triase IGD dengan menyediakan 5 kontainer dengan kapasitas 25 bed per kontainer. Ruang isolasi kontainer ini dilengkapi dengan sistem tata udara bertekanan negatif, sehingga udara di dalam masing-masing kontainer dipastikan disaring dengan menggunakan HEPA filter sebelum dialihkan keluar ruangan kontainer. Ruangan isolasi kontainer ini juga dilengkapi dengan fasilitas bedside kabinet, AC, ex-house fan, dan tiang infus. Dengan dibantu oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Kementerian Kesehatan RI dan para donatur, sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo disesuaikan lagi dengan menambah lagi 250 tempat tidur. Untuk melengkapi pelayanan pasien COVID, kami juga akan merubah gedung parkir 6 lantai menjadi RIK7 yang terdiri dari lantai 1, Intensive Care Unit, lantai 2, High Care Unit, lantai 3, 4, dan 5, Low Care Unit. Sehingga Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo mampu menampung sampai 600-an pasien COVID dengan kapasitas ICU yang ditingkatkan menjadi 2 kali lipat dari 29 tempat tidur. Tambahan itu termasuk alat kesehatan dan alat medik. Sementara menunggu tambahan 250 tempat tidur, kami merekonstruksi ruangan-ruangan non-COVID menjadi ruang COVID dengan tambahan daya tampung sekitar 360 tempat tidur. Selain mencari perawat dan dokter relawan dari luar, kami juga melakukan mobilisasi internal dari para perawat, dokter residen, dan dokter spesialis yang biasanya tidak merawat COVID untuk merawat COVID. Para relawan internal Rumah Sakit Umum Daerah Sutomo itu adalah perawat, dokter residen, dokter spesialis yang berasal dari spesialisasi rehab medik, bedah, THT, mata, kulit, anak, saraf, jantung, dan kedokteran jiwa. Residen andrologi, patologi klinik, mikrobiologi klinik, radiologi, dan patologi anatomi juga dikerahkan membantu merawat pasien COVID. Alhamdulillah, semuanya kompak untuk menolong pasien. Hospital Disaster Plan, strategi penempatan pasien COVID-19 RSUD Dr. Stomo, pengembangan sampai 745 tempat tidur. Fase 1, adaptasi, fasilitas ruang isolasi khusus Pinere 13 tempat tidur. Fase 2, standarisasi, selesai Juli 2020. Layanan rawat inap pasien menular dalam satu area khusus penyakit menular dengan 156 tempat tidur. Fase 3, pemantapan, selesai Agustus 2020. Layanan IGD terpisah antara kasus menular dengan tidak menular, total 72 tempat tidur.
Fase 4, pengembangan. Selesai Desember 2020. Pembangunan RIK 6 atau VIP Wijaya Kusuma sebanyak 6 tempat tidur telah selesai pada Desember 2020. Fase 5, tangguh dan tumbuh. Selesai Agustus 2021. Pembangunan RIK 7 sebanyak 227 tempat tidur telah selesai bulan Agustus 2021. Fase 6, revitalisasi ICU menular RIK 1 yang dilaksanakan tahun 2022. Seperti kita ketahui bersama, kita baru saja melalui gelombang pandemi COVID-19 yang juga terasa dampaknya di RSUD Dr. Sutomo dengan puncak pada pertengahan Juli yang lalu. Pada saat terjadi gelombang COVID tersebut, RSUD Dr. Sutomo terpaksa membuka berbagai ruangan sebagai ekstensi ruang isolasi khusus karena jumlah pasien yang tidak terkendali. Atas arahan Bapak Direktur Utama, kerjasama seluruh direksi, dan apresiasi untuk seluruh nakes, dokter, perawat, nakes lain, relawan, serta seluruh hospitalika RSUD Dr. Sutomo, alhamdulillah saat ini gelombang telah melandai. Namun, tetap ada kemungkinan akan terjadi gelombang-gelombang berikutnya seperti karakteristik pandemi pada umumnya. Kami dari Direktorat Pendidikan Profesi dan Penelitian, yaitu bagian SDM, bidang Diklat, Komkordik, bidang Litbang, CRU, KIPK, dan HTA, siap untuk selalu mendukung kebersamaan seluruh sivitas hospitalika RSUD Dr. Sutomo dalam melalui pandemi COVID-19 ini. Pengoperasian ruang isolasi khusus 7 atas dukungan Ibu Gubernur diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan COVID-19 di RSUD Dr. Sutomo untuk mengantisipasi gelombang-gelombang yang mungkin akan terjadi di depan, agar RSUD Dr. Sutomo dapat senantiasa melakukan pelayanan pada masyarakat dengan kualitas yang tinggi dan keamanan untuk pasien, nakes, dan seluruh sivitas hospitalika RSUD Dr. Sutomo. Perlindungan terhadap nakes meliputi 1. Screening dan tracing. Screening awal, rapid test hingga swab PCR test untuk pegawai serta tracing bagi pegawai terdampak COVID. 2. APD. Penggunaan APD yang tepat sesuai zonasi. 3. Pemondokan nakes, rumah singgah atau pemondokan bagi tenaga kesehatan. 4. Treatment, perawatan nakes yang terdampak COVID-19 di RSUD Dr. Sutomo. 5. Vaksinasi, program vaksinasi COVID-19 bagi seluruh pegawai di lingkungan rumah sakit. Saat ini 6.213 pegawai dari 6.633 total keseluruhan RSUD Dr. Sutomo telah mendapatkan vaksin COVID-19 sejak tanggal 14 Januari hingga Juli 2021. Mulai Agustus vaksin ketiga, pegawai Rumah Sakit Dr. Sutomo yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 sebanyak 6.213 pegawai dari total 6.633 orang secara keseluruhan meliputi PNS, BLUD, mitra, peserta didik, relawan, dan outsourcing dimulai sejak tanggal 14 Januari hingga 31 Juli 2021. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo dalam mewujudkan Hospital Disaster Plan mendapatkan anggaran dari 1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu mulai dari belanja tidak terduga yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan yang kelima, untuk membiayai pembelanjaan honor tenaga relawan dan akomodasi, alat pelindung diri, obat-obatan, alat kesehatan pakai habis, reagen dan bahan pakai habis laboratorium, peralatan kedokteran, peralatan penunjang, beberapa sarana prasarana lainnya, serta ekstra fooding untuk tenaga kesehatan dan terapi plasma konvalesen. Yang kedua, kami mendapatkan bantuan dari Dinas PU Cipta Karya dalam hal untuk renovasi ruang isolasi khusus yang pertama sampai dengan yang keenam, kemudian ruang isolasi khusus yang ketujuh, yaitu lantai 2 sampai dengan lantai 5, serta IGD menular. Yang ketiga, kami mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR untuk renovasi ruang intensif care penyakit menular, yaitu ruang isolasi khusus 7, khususnya pada lantai 1.
Kemudian yang keempat, kami mendapatkan bantuan dari Kementerian Kesehatan berupa dana BA-Bun untuk pembelanjaan alat kedokteran untuk melengkapi ruang layanan COVID di RIK dan IGD menular. Yang kelima, hibah alat kedokteran untuk memenuhi standar ruang intensif care pada RIK 7 lantai 1 dari Kemenkes, dari BNPB, dari Pertamina, dari LIPI, dan beberapa perseroan terbatas dan yayasan pemerhati COVID-19. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh stakeholder di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, khususnya Ibu Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, dan seluruh kawan-kawan OPD. Terima kasih kepada Kementerian Kesehatan yang telah membantu sejak tahun 2020 dalam pengembangan pelayanan, juga Kementerian PUPR di dalam pengembangan pelayanan khususnya intensive care unit, kepada BNPB juga sudah banyak membantu khususnya tentang proses diagnostik, kemudian juga kepada semua donatur yang telah memberikan perhatian dan memberikan sumbangannya kepada kemajuan Rumah Sakit Dr. Sutomo, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian juga khusus kami sampaikan kepada kawan-kawan saya, para dokter, para perawat, apoteker, tenaga gizi, tenaga radiografer, tenaga kesehatan lain, kawan-kawan security, kawan-kawan dari cleaning service, dan semuanya saja saya tidak bisa sebutkan satu persatu atas dedikasinya di dalam memberikan pelayanan kepada Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk pasien-pasien COVID. Semoga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo tetap memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya dalam upaya untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan bahwa tenaga medis bukan hanya mengorbankan tenaga dan energi, tapi sudah mengorbankan jiwanya untuk memberikan pertolongan kemanusiaan. Maka Pusat Pendidikan dan Riset Penyakit Menular Mobile Molecular Laboratory kita nyatakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita menjawab yang sudah menjadi arahan Pak Presiden. Kita melihat milestone-nya dari fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Tidak sekedar cita-cita, mimpi, dan perencanaan dan dilakukan secara terukur. Dengan tema Tangguh dan Tumbuh, tepat tanggal 20 Agustus 2021, Gedung RIK 7 diresmikan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Alhamdulillah hari ini ada peresmian layanan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ada RIK 7, ada Wijaya Kusuma, ada PPJT. Rumah Sakit Dr. Sutomo bisa terus memberikan ketangguhan dan terus tumbuh di tengah kondisi yang tidak mudah untuk menanganinya. Tema Tangguh dimaknai RSUD Dr. Sutomo
mampu melewati gelombang COVID kedua dengan terus berupaya memperbaiki pelayanan. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk pembangunan RIK 7 untuk merawat pasien COVID-19. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan peresmian pelayanan RSUD Dr. Sutomo untuk ruang isolasi khusus 7, ruang Wijaya Kusuma, optimalisasi pusat pelayanan jantung, dan Objin Klinik Geraha Amerta. Mudah-mudahan semuanya meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat di Jawa Timur dan bangsa Indonesia pada umumnya. Tema tumbuh dimaknai RSUD Dr. Sutomo dengan mengembangkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat melalui diresmikannya Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT dan Klinik Objin Geraha Amerta di era new normal.